Now, you're watching Human Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, apa kabarnya? Kembali lagi di Human Talk Podcast, oke? Nah, hari ini aku pengen ngajak kalian untuk ngobrol-ngobrol bareng hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku pengen ngajak dulu kalian untuk subscribe dulu channelnya Dompet Duafa dan nantikan konten-konten bermanfaat lainnya dari Human Talk Podcast. Tapi selain ada di YouTube channel, kita juga ada podcast di Spotify. Jadi follow dan ikutin terus konten-konten yang ada di Spotify. Nama akunnya Human Talk. Oke. Hari ini saya sudah bersama dengan seorang dokter cantik ya, dokter yang sangat sering berkecimpung di dunia kemanusiaan, juga sering mengisi berbagai workshop, berbagai seminar kesehatan, dan beliau juga adalah seorang general manager divisi kesehatannya Dompet Duafa. Selain itu aktif juga dalam Ikatan Konselor Menyusui Indonesia, betul nggak dok? Betul ya, dan ada dokter Yeni. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dok tentang hal yang lagi rame banget nih ya, diomongin sama banyak orang, bahkan bukan banyak lagi ya, mungkin seluruh dunia gitu kan, tentang virus corona. Gitu ya. Nah, ini kalau ngomongin virus corona ini agak-agak ngeri-ngeri gimana gitu ya. Jadi bahkan terakhir kan waktu Presiden Jokowi mengumumkan di Indonesia sendiri ada 2 yang suspek gitu ya, terindikasi bahkan juga udah positif waktu itu ya dok. Kita nih semuanya pada panik kan, nih gimana nih ya, ternyata virus corona udah masuk di Indonesia gitu kan. Semuanya panik, ada yang panik buying, ada yang bahkan kita nyari masker harganya mahal, hand sanitizer juga begitu melonjak harganya gitu ya. Tapi sebelum kita melakukan berbagai hal lah gitu, ini kita pengen tahu dulu nih sebenarnya virus corona ini apa sih gitu, supaya kita benar-benar tepat nih langkah kita gitu ya, nggak asal panik aja gitu dok. Mungkin boleh penjelasannya gimana sih? Iya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi memang kalau bicara virus corona itu sebetulnya hanya nama dari satu spesies jenis virus gitu ya. Sekarang WHO sudah menyepakati namanya COVID-19. Jadi virus ini menjadi penyebab untuk coronavirus disease 19. Jadi kita sekarang menyebutnya bukan coronavirus tapi COVID-19 saja. Oke, nama gitu ya. Resmi dari nama WHO penyakit ya. dari penyakit ini. Jadi kalau ditanya, sebetulnya apa sih? Yaitu nama dari golongan atau spesies virus yang menyebabkan penyakit yang sekarang WHO juga sudah menetapkan sebagai pandemi global. Jadi pandemi itu satu proses kejadian luar biasa yang terjadi di seluruh dunia yang akan menyebabkan proses penyebaran penyakit yang meluas dan akan mengakibatkan tingkat kesakitan dan yang cukup tinggi gitu, seperti itu. Nah, kalau dari gejalanya sendiri nih seperti apa sih dok virus COVID-19 ini ya? Apa yang mungkin tampak di diri kita gitu kan? Iya, secara umum sebetulnya kalau seseorang yang terinfeksi atau positif itu ada yang menimbulkan gejala, ada yang memang tidak gitu ya. Pada kasus yang dia sudah menimbulkan gejala ditandai dengan ada demam. Jadi demam di atas 37,5 atau di atas 38 gitu. Terus gejalanya seperti pilek biasa, seperti selesma atau common cold, ada batuk, ada flu, ada nyeri sendi. Pada beberapa kasus ada yang sampai dengan diare, walaupun kecil kasusnya. Jadi dan yang menandakan bahwa ada proses yang berat di saluran nafas itu ada sesak nafas. Jadi ada tanda namanya kita sebutnya pneumonia. Seperti itu. Nah, yang membedakan dia dengan mungkin virus-virus dari flu atau mungkin batuk biasa itu apa sih sebenarnya gitu dok? Ya, secara umum kalau gejala tidak bisa langsung dibedakan. Hampir apalagi, sama berarti gitu ya. Apalagi untuk orang awam ya. Gitu.
Jadi memang perlu pemeriksaan pendukung. Jadi pemeriksaan penunjang atau pendukung ini seperti foto ronsen. Jadi harus di ronsen. Lalu ada namanya swab tenggorokan. Jadi diambil cairan, spesimen pemeriksaan dari tenggorokan. Nah itu nanti diuji di laboratorium, baru nanti bisa diketahui apakah positif terinfeksi COVID atau tidak. Oke. Gitu. Biasanya ada yang cek darah gitu, mungkin ada pengaruhnya juga nggak sih dok? Bisa dilihat juga dari situ nggak sih dok? Cek darah sebenarnya tidak spesifik gitu ya, tapi untuk melihat bisa jadi ada penyakit penyerta lain yang nantinya akan memperberat dalam proses perawatan pasien tersebut di rumah sakit. Jadi kalau untuk konfirmasi positif tidaknya melalui pemeriksaan swab tenggorokan tadi. Oke, berarti kalau misalkan insan muda ada gejala-gejala tersebut gitu ya, kira-kira apakah kita langsung ke dokter nih periksa atau menunggu berapa hari gitu dok? Ya, sebetulnya pertama kalau kita sakit gitu ya, ini kan jadi kesiapsiagaan seluruh pihak ya saat ini. Sakit terutama demam di atas 38. Yang pertama harus dilakukan adalah tidak beraktivitas dulu di luar rumah. Berbeda mungkin kalau sebelum ada COVID ini ya, kita demam karena masih mungkin ke kantor, masih gitu. Kalau sekarang aktivitas. untuk kehati-hatian kita bersama sebetulnya, jadi dianjurkan untuk di rumah. Lalu bisa kalaupun mau keluar ya dalam rangka untuk periksa kesehatan gitu. Jadi tapi memang harus ditelusuri kita selama 14 hari sebelumnya ada nggak riwayat kita perjalanan, misalnya perjalanan dari luar negeri ke negara-negara yang memang terjangkit ya. Gitu. Sekarang udah ada 112-an negara ya yang sudah terjangkit. Lalu apakah ada kita kontak erat gitu ya dengan mungkin kita nggak keluar tapi kita bertemu dengan tamu, relasi gitu ya, teman-teman atau mitra kita yang dari negara-negara tersebut. Gitu. Jadi itu biasanya akan dicek, ditanya gitu ya, riwayat perjalanan sebelumnya atau riwayat kontak kita sebelumnya. Oke, berarti ini insan muda yang mungkin baru pulang dari luar negeri gitu ya dok ya, bisa banyak-banyak cek kesehatan dirinya, peka dan juga mungkin bisa beristirahat dulu di rumah supaya kelihatan ya ada gejala apa-apanya. Sebaiknya sih di rumah saja untuk saat ini. Seperti itu ya dok ya. Nah, sebenarnya sendiri virus COVID-19 ini ya, COVID-19 ini tuh menyerangnya ke siapa sih dok gitu? Apakah yang kontak langsung dengan orang yang terkena virus itu, apakah langsung kena juga, akan ikut tertular juga langsung, atau yang seperti apa sih gitu yang kena gitu? Jadi kita mungkin harus tahu dulu cara penularannya ya, bagaimana virus ini bisa menular. Yang pertama adalah penularan melalui droplet. Jadi droplet itu percikan dari batuk kita, bersin, mungkin tertawa yang berlebihan, nah itu akan mengeluarkan partikel-partikel yang berisi virus gitu. Nah virus ini dia akan menempel gitu ya, apakah di benda-benda yang selama ini bersentuhan langsung dengan banyak orang. Lalu cara masuk virus ini adalah melalui saluran napas paling banyak. Jadi saluran napas kita kan ada hidung gitu ya, ada mulut. Nah walaupun terbanyak melalui hidung ya. Nah, kemudian selain saluran napas juga melalui mukosa. Jadi mukosa itu selaput lendir yang ada di permukaan tubuh kita. Jadi mata termasuk gitu ya. Makanya kan katanya kalau misalkan habis jalan-jalan kemana, cuci tangan dulu gitu kan, jangan langsung pegang wajah gitu ya dok ya katanya. Ya karena tadi, jadi virus ini kan bisa menempel, kemudian tidak sengaja gitu ya, tangan kita gitu ya, kemudian menyentuh mata kita gitu ya, menggesek-gesek hidung dan lain sebagainya, akhirnya terhirup dan masuk saluran napas lalu menginfeksi. Yang kedua adalah penularan langsung, kontak erat. Jadi kontak erat itu siapa? Satu rumah biasanya dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yang merawat pasien, biasanya tenaga medis di rumah sakit itu juga kontak erat gitu ya. Kemudian mungkin tamu atau relasi yang
dalam jangka waktu lama bersentuhan dengan kita, atau juga dengan benda-benda yang lain yang bisa jadi akan langsung kontak sama kita. Oke. Gitu, Berarti sebenarnya selain kita peka terhadap diri sendiri nih ya, mawas diri, kita juga harus peka sama keluarga, mungkin yang punya Betul. anak, punya suami, orang tua di rumah gitu ya. Dan apakah semua yang kontak itu kan mungkin tadi kalau kena saluran mukosa, terus tangan, saluran pernafasan dan mata bisa tertular kan gitu ya dok ya. Nah kalau misalkan nih virusnya udah masuk nih ke dalam tubuh kita, apakah udah pasti akan langsung terjangkit nih dampak-dampaknya si COVID-19 ini, ataukah sebenarnya kan kita punya antibody gitu kan dok ya? Apakah nanti antibody kita juga akan melawan itu gitu atau gimana sih dok? Jadi virus itu akan menyerang siapapun, gitu ya. Kita dalam kondisi ya bisa saja siapapun bisa saja terinfeksi. Tetapi yang membedakan tadi ada orang-orang dengan imunokompeten. Jadi imunokompeten itu daya tahan tubuhnya bagus. Ada yang imunokompromis atau imunokompromis itu daya tahan tubuhnya turun. Nah, yang imunokompeten dia bisa terinfeksi, masuk virusnya. Tetapi dengan daya tahan tubuh yang baik dia tidak sakit. Tapi dia menjadi karier. Karier itu dia bawa virusnya. Jadi virusnya nggak mati, tapi dia bisa menularkan ke orang yang lain. Imunokompromis, gitu. Makanya kenapa di beberapa negara melakukan pembatasan aktivitas, kemudian transportasi yang mungkin banyak orang, gitu. Karena tadi bisa saja orang yang tadi sudah terinfeksi ini kan tidak bergejala, dia daya tahan tubuhnya bagus, tapi dia menjadi karier, dia menjadi pembawa dari virus. Nah itu yang begitu dia kontak sama orang tuanya dalam kondisi sakit, nah itu yang bisa langsung menimbulkan gejala yang berat. Gitu. Berarti walaupun misalnya kita nggak terserang, siapa tahu kalau misalnya pernah kontak bisa jadi karier dan bisa jadi menularkan gitu ya. Jadi benar-benar harus benar-benar jaga diri banget gitu ya, dan orang lain tepatnya gitu ya dok. Nah tapi penasaran sendiri sih dok, virus ini dia hidup itu kan kalau nggak salah ini nggak tahu ya, sepengetahuan saya waktu SMA belajar, virus ini kan hidupnya kalau di dalam sel-sel darahnya manusia mungkin gitu ya dok ya. Tapi kalau virus ini bisa mati nggak sih gitu, artinya bisa mati apa enggak dan gimana gitu dia bisa mati, apakah ada jangka waktunya ataukah gimana gitu dok? Ya kalau secara umum sifat virus ini kan dia akan hidup pada sel-sel hidup, gitu. Jadi pada benda mati dia mungkin akan bertahan tapi tidak lama, kecuali pada suhu tertentu, misalnya suhunya beku gitu ya, dia mungkin akan tidur selama suhu beku tersebut, tapi begitu misalnya suhunya normal kembali dia bisa aktif kembali. Tapi secara umum virus ini dia sebetulnya akan mati dengan sinar matahari. Yang kedua dengan pemanasan. Jadi kalau kita makan makanan yang dimasak secara matang ya akan mati kan. Kemudian dia juga akan inaktif atau akan mati juga dengan cairan desinfektan seperti yang mengandung alkohol gitu ya. Jadi beberapa cairan desinfektan terutama yang mengandung alkohol 70% itu bisa membunuh virus ini. Berarti dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol itu bisa ya dok ya? Bisa. Tapi kalau secara efektivitas lebih yang mana nih dok? Pakai hand sanitizer atau cuci tangan? Ya, sebetulnya kalau efektivitasnya sama ya. Jadi pada kondisi di mana tangan kita justru bisa jadi kan sedang kotor gitu dan lain sebagainya, justru dengan air mengalir akan lebih bersih kan gitu. Hand sanitizer ini pada kondisi yang kita memang tidak ada sumber air gitu ya, itu bisa dipakai. Nah efektivitasnya sebetulnya dengan sabun dan air mengalir itu jauh lebih efektif sebetulnya. Jadi tidak harus kita selalu bawa kalau bawa ke tempat-tempat yang mungkin tidak ada air sih boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita di rumah ya bisa pakai langsung dengan cuci tangan dengan air mengalir gitu ya. Air mengalir, pakai sabun itu cukup. Yang penting kita tahu caranya yang efektif,
cuci tangan yang efektif itu seperti apa sih gitu. Oke. Kemudian apa, kapan saja kita harus cuci tangan, nah itu yang perlu diperhatikan. Oke. Berarti jaga-jaga dengan hand sanitizer, tapi kalau misalkan harganya mahal, lagi susah juga dok ya, sering-sering cuci tangan aja ya sabunnya. Karena kalau nggak susah air sih, insya Allah masih bisa ya dok ya. Oke. Nah sekarang pengen tahu nih dok tentang cara pencegahannya gitu kan ya, karena di Indonesia sendiri udah 39 yang positif kan gitu. Bahkan tadi mungkin update dari WHO ada 125.000 di seluruh dunia yang juga udah positif gitu kan dok ya. Nih jangan sampai kita pun terjangkit, gimana kira-kira dok pencegahannya? Ya, sebetulnya pencegahannya kembali ke perilaku hidup bersih. Itu tadi kan cuci tangan. Karena kan kita tahu tadi virusnya sebetulnya nggak akan kontak sama kita secara langsung. Kecuali mungkin ada orang yang batuk gitu kan, terus langsung terhirup misalnya, dan dia memang yang positif. Tapi kalau secara umum kita beraktivitas seperti biasa, itu kan tangan kita sebetulnya yang bawa berbagai macam kuman, bakteri, virus gitu ya, yang masuk ke mulut kita, masuk ke saluran nafas kita. Jadi perilaku hidup bersih dengan cuci tangan. Lalu yang kedua ya perilaku hidup sehatnya gitu. Tadi virus ini memang banyak pada orang tua ya, menyerang pada orang tua yang di atas 60 tahun, dan angka kematian yang cukup besar juga pada orang tua karena ini. Mungkin gitu. Fisiknya udah agak rentan dan antibodinya mungkin agak menurun gitu ya dok ya. Betul, termasuk juga biasanya ada penyakit-penyakit lain penyerta yang juga memperberat. Jadi sebelum kena COVID sudah ada penyakit lainnya dan akan tambah berat gitu dengan adanya COVID ini. Jadi memang tadi ya daya tahan tubuhnya dikuatkan dengan cara apa? Satu ya makan dengan gizi seimbang. Jadi kalau sekarang misalnya jahe, bawang putih gitu ya. Lagi banyak banget dibeli dengan ibu-ibu ya di pasar diborong, di supermarket diborong kan. Kita mau makan jahe berapa banyak, terus kitanya nggak makan sayur, nggak makan buah, ya sama saja. Sama aja, artinya proporsional ya gitu. Tetap makan sesuai gizi seimbang, perbanyak sayur buah, lalu istirahat yang cukup. Dan yang mungkin kadang-kadang ya kalau di kota-kota besar, benar, hanya jam 11 malam masih ada di busway gitu ya, masih ada di kereta. Itu sih. Kemudian kalau pada saat sekarang memang hindari kalau bisa keramaian atau aktivitas yang memang banyak orang berkumpul tanpa kita tahu persis siapa yang ada di sana. Kemudian tadi tidak menyentuh wajah, muka, mata gitu ya sebelum kita cuci tangan. Lain-lain sebetulnya kalau kita bisa lakukan ya di tempat kerja kita diusahakan bersih gitu ya. Kalau memang ada sarananya, lakukan desinfeksi pada beberapa permukaan meja mungkin ya. Kalau di rumah lantai rumah, alat makan dan lain sebagainya. Kalau tadi tentang gizi seimbang nih, kan kadang kita makan aja nih dok ya gitu, tanpa mikirin ini gizi seimbang apa enggak gitu kan. Nah gizi seimbang itu yang seperti apa sih dok, kalau mungkin boleh dijelasin? Ya, konsep gizi seimbang itu sebetulnya simpel. Satu, makan beraneka ragam. Makanan Indonesia ini kan luar biasa ya. Kalau banyak banget beraneka ragam gitu. Jadi kalau kita lihat warna sayur, buah itu kan kayak pelangi yang itu aneka ragam makanan. Kuncinya tidak hanya 1-2 jenis makanan, tapi beraneka ragam, lalu komposisinya mungkin ya. Jadi komposisinya lihat kalau satu piring itu kita bagi saja ya. Proporsi antara karbohidrat sama sayur itu sama gitu ya. Jadi kita kan sekarang kebalik ya gitu ya. Karbohidratnya banyak. Karbohidratnya nasinya wah sayurnya sedikit kan gitu. Protein ya sekitar 30-40% lah gitu, sekitar 1/3 ikan gitu ya. Ikan, daging, telur ya, yang inilah protein hewani sih ini juga gitu ya dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Lalu buah gitu. Jadi memang gizi seimbang itu
tidak hanya makanan juga sih, imbangi dengan aktivitas fisik kita. Yeah. Jadi kalau misalnya di kantor ya usahakan kita memang ada aktivitas fisik Ya, gitu jadi ya. kita duduk terus gitu ya, gak baik banget ya. Ya Sering kayak tidak. gitu deh kayaknya ya. Jarang ya, ada stretching, Nah, terus kalau oke. misalnya jam istirahat gitu Oh, kan mungkin bisa tiktokan dulu gitu kali ya dok ya. Biar lebih sehat gitu kan dok. iya. TikTok kan cuma berapa menit ya? Iya, Sebenarnya mungkin kalau panjang. aktivitas fisik yang dianjurkan ya sekitar 30 menitan satu Oke. hari. Jadi kalau misalnya ada waktu pagi misalnya mau belanja nih ke warung nggak pakai motor, Jalan kaki aja, gitu ya, Dok. Jadi itu Siap. bisa. Gitu. Kayak gitu. Tantangan buat kita sekarang nih ya, kemana-mana pakai kendaraan umum atau naik Iya. motor atau naik mobil, jalannya sedikit gitu kan. Iya. Oke, terus selanjutnya nih dok ya, kalau misalkan seseorang ini udah terjangkit nih gitu, jadi gimana sih cara penyembuhannya gitu? Apalagi kan sekarang di Indonesia sendiri udah ada yang terjangkit, kan katanya juga diisolasi atau dikarantina gitu ya. Nah ini proses penyembuhannya tuh seperti apa sih gitu? Iya. Jadi untuk kasus COVID ini memang tidak ada istilah suspek. Yang ada adalah positif, confirm ya. Kemudian kalau yang masih diduga tadi itu ada dua kategori. Satu, orang dalam pemantauan atau ODP. Yang kedua, pasien dalam pengawasan. Jadi saya jelaskan dulu ini ya. Baik. Karena akan berbeda. Gimana sih orang dalam pemantauan itu? Kalau kriterianya adalah mereka yang ada gejala, demam, batuk pilek, dari tenggorokan, dan ada riwayat sebelumnya ke negara terjangkit, gitu ya, dalam waktu 14 hari sebelumnya. Atau dia tidak ada gejala, tapi setelah bepergian dari provinsi di Cina, Hubei di Cina. Nah, bedanya dengan pasien dalam pengawasan, jadi ada ODP, ada PDP. Kalau ODP tadi gejalanya itu tidak disertai pneumonia. Pneumonia itu sesak, kemudian nanti bisa terjadi kegagalan di saluran nafas kita. Gitu. Jadi bedakan antara ODP dengan PDP. Nah, itu memang tenaga medis yang bisa. Nanti ada pemeriksaan ronsen gitu ya, ada pemeriksaan yang lainnya untuk memastikan. Nah, pada kasus ODP, jadi misalnya seseorang nih habis dari Cina atau dari negara-negara lain yang terjangkit, seperti kemarin yang WNI kita ya. Nah itu kan yang dilakukan adalah isolasi atau proses karantina selama 14 hari. Jadi memang itu untuk memastikan selama jangka waktu itu akan ada dilakukan pemeriksaan gitu ya. Berarti dipantau terus gitu ya kesehatannya. Betul, dan memang isolasinya itu benar-benar isolasi diri di rumah, atau kalau di karantina ada pusatnya dan memang tidak. Jadi kalau di rumah ya nggak keluar, nggak kemana-mana. Jangan misalnya nggak ke tempat kerja tapi isolasi diri di rumah kita, masih arisan misalnya, masih ke pasar, mana-mana gitu masih ya ke mall. Nah, benar-benar di rumah itu 14 hari. Jadi orang dalam pemantauan seperti itu nanti akan ada petugas dari puskesmas yang akan ngecek gitu ya, apakah ini positif atau tidak. Nah, yang kedua, pasien dalam pengawasan itu isolasi di rumah sakit. Berarti langsung di rumah sakit yang khusus untuk virus corona jadi ini. Jadi di rumah sakit rujukan yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Karena tidak semua rumah sakit sekarang ditunjuk untuk rujukan penanganan kasus yang positif, termasuk pasien dalam pengawasan ini. Jadi pasien dalam pengawasan harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memang standar. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan kita diisolasi di rumah sendiri, keluarga pun juga kalau bisa mengurangi kontak tadi itu ya. Betul. Mungkin dipisah kamar, nggak berbarengan mungkin gitu ya dok ya. Oke. Nah, minimalisir kontak. Oke. Nah sekarang pengen tahu juga nih dok tentang ini kan virus COVID ini munculnya baru-baru ini aja kan ya di 2020 ini. Sebelum-sebelumnya mungkin ada kayak SARS gitu kan, ada MERS. Nah itu bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya ini apa dan lebih parah mana sih gitu mungkin dok dampaknya? Iya, sebetulnya mungkin dulu eranya bukan era sosial media seperti sekarang ya.
SARS itu kan tahun 2002 kalau nggak salah ya. Jadi memang itu awal mulanya diketahui dari penularan dari luwak gitu ya ke manusia. Angka kematiannya sekitar 10% kalau SARS gitu. Lalu kalau MERS itu 2012 itu di Mesir kalau nggak salah ya. Jadi memang itu penularannya dari unta ke manusia, kemudian angka kematiannya cukup tinggi, 37%. Ya. Kalau COVID itu sekitar 2%. 2% ya? 3%. Jadi sebenarnya ini nggak lebih tinggi ya, betul. daripada Kalau secara angka memang gitu tidak ya? lebih tinggi. Tetapi penyebarannya justru lebih besar COVID. Justru yang gitu. berbahayanya di situ ya, Dok ya? Karena tadi tingkat penyebarannya sangat luas, kemudian batas negara kan sekarang ada hampir borderless gitu ya, banyak yang memang beraktivitas, dan ketika itu tidak bisa diatasi maka akan menyebar. Walaupun sekarang masih ada 80-an negara yang belum terjangkit gitu ya, tapi sudah lebih dari 100 negara yang sudah terjangkit. Jadi betul angka kematiannya memang lebih kecil, tetapi penyebarannya lebih luas dan lebih cepat untuk COVID ini. Gitu. Walaupun kita kan memang dihimbau untuk tidak panik. Tadi ya yang sampai mau ngeborong sembako. Borong semua, jahe gitu habis di mana-mana Dok ya. Jadi mahal lemon di mana-mana habis. Okay. Jadi daripada misalnya nyari jahe gitu atau yang lain-lain, sebetulnya sih tadi ya beberapa makan tips seimbang tadi olahraga seimbang segala macam. Boleh kalau masih punya persediaan jahe gitu. Karena sebetulnya belum ada evidence base, belum ada penelitian yang bisa teruji ya, gitu ya. Kalaupun ada yang sudah teruji itu kurkuma. Kurkuma itu kan dari kunyit ya, tapi kan ada zat aktifnya. Untuk bisa dapat zat aktif yang yang bisa menimbulkan perbaikan regenerasi sel yang baik ke tubuh kita, itu ada kadar tertentu. Nggak asal kunyit kita makan dan kita minum gitu ya? Berapa banyak kita konsumsi kunyit, dan itu biasanya harus diekstrak dulu, karena kan tidak semua bahan-bahan itu sudah bisa langsung menimbulkan efek terapi misalnya di dalam tubuh kita. Bahkan bisa jadi ada bahan-bahan lain yang dia membebani juga ginjal kita segala macam. Jadi memang tidak perlu berlebihan juga gitu. Jangan sampai berlebihan nih kita mengkonsumsi beberapa walaupun alami ya gitu, tapi kan kita tidak tahu persis tetap ada kadarnya gitu ya Dok ya. Apalagi kan katanya sekarang di sosmed nih katanya makan nasi padang aja gitu ya, kan di sana udah lengkap nih rempah-rempah. Ya makan nasi padang ya gizi seimbang tadi, gizi seimbang ya, buahnya, tambahin sayurannya. Udah masuk gizi seimbang ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Dok ya, sekarang kan sebagai GM di program kesehatannya Dompet Duafa juga, kira-kira apa aja sih yang dilakukan oleh Dompet Duafa nih ya sebagai lembaga filantropi Islam juga yang ikut juga untuk mengkampanyekan kesehatan gitu kan, program-program kesehatannya untuk mencegah atau mungkin membantu supaya masyarakat Indonesia ini tercegah dari virus corona, virus COVID-19 ini ya Dok ya. Apa aja sih? Jadi sebetulnya yang dikhawatirkan dari penyebaran COVID ini adalah pada kaum duafa atau keluarga yang tidak mampu. Kalau pada menengah ke atas, begitu isolasi, mereka bisa melakukan isolasi. Pekerjaan mungkin masih ada, sumber makanan, penghasilan yang lain masih bisa, rumah juga relatif bisa disterilkan dan lain sebagainya. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada duafa kita, gitu ya. Kalau misalnya harus dikarantina, berarti dia nggak kerja. Isolasi misalnya 2 minggu, terus siapa yang bekerja di rumah? Gitu. Kemudian satu rumah, gimana kalau kita mungkin bisa pisah kamar? Mereka satu rumah ya berdesak-desakan kan, gitu. Bisa jadi satu rumah berapa orang yang ada di sana. Jadi akan banyak efek yang justru mereka kaum lemah, gitu ya. Sehingga Dompet Duafa satu melakukan campaign, gitu ya, campaign sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama di wilayah program kita. Jadi kita kan ada LKC, ada klinik, ada rumah sakit, ada program pemberdayaan masyarakat. Nah biasanya
sudah kita lakukan dari Januari kemarin itu proses sosialisasi. Apa sih tadi COVID ini, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya. Nah itu kita sosialisasikan secara terus-menerus kepada masyarakat, sehingga ya walaupun doa kita agak sulit ya gitu ya, mengakses tadi hand sanitizer, masker, kadang kan masih ada wilayah yang ketika harus intinya MCK-nya pun nggak layak. Betul, atau mungkin harus dibuang ke ke sungai langsung gitu ya dok ya, masih banyak banget. Tapi paling tidak kita bisa mensosialisasikan informasi yang benar. Kemudian yang kedua, kemarin kita memang campaign untuk hygiene kit gitu ya. Tadi hygiene kit ini kita peruntukkan untuk siapa? Untuk mereka yang memang satu yang sakit tapi tidak mendapatkan ketersediaan barang karena kosong. Harganya pun juga melonjak tinggi. Ya, jadi memang kemudian untuk pasien-pasien yang rentan, daya tahan tubuhnya rendah. Kemudian untuk para pekerja yang mungkin akan kontak langsung dengan banyak orang, seperti petugas kebersihan, pemulung misalnya gitu ya, atau beberapa mungkin komunitas-komunitas driver ojek online gitu. Jadi memang kepada mereka gitu ya campaign ini. Lalu kita menyiapkan sarana fasilitas layanan kesehatan yang memang saat ini dimiliki oleh Dompet Duafa untuk siap gitu, untuk kita bisa melakukan proses penapisan awal, lalu kita siap dengan protokol pencegahan infeksinya gitu ya, dan kita berjejaring dengan dinas kesehatan, dengan rumah sakit rujukan untuk bisa menangani kalau ternyata ada pasien yang kita curiga gitu ya, kemudian akan kita rujuk. Berarti sesuai nih dok ya, bahwa campaign Dompet Duafa menyasar ke keluarga-keluarga yang duafa tadi untuk terhindar dari itu gitu ya dok. Tapi selain itu mungkin ada lagi dok program-program yang lain? Yang lainnya tentu kita melakukan campaign beberapa lokasi, bagaimana kita aman gitu ya di tempat aktivitas kita masing-masing. Kalau itu anak sekolah, safe school ya, jadi bagaimana anak tetap beraktivitas di sekolah. Sekarang kan misalnya nih salaman gitu ya, kayak dengan guru gitu ya. Sekarang mungkin kita batasi. Gitu. Kemudian proses menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Kemudian cuci tangan gitu ya, pada beberapa kali aktivitas yang memang dianjurkan untuk cuci tangan. Jadi lebih menguatkan bagaimana penyadaran kepada masyarakat. Gitu. Salah satunya di anak-anak tadi gitu ya, di sekolah, kemudian di masjid, di beberapa perkantoran, termasuk di wilayah sasaran program kita. Gitu. Untuk layanan kesehatan dan campaign-campaign tadi ini udah dilakukan di daerah mana aja sih dok, kalau mungkin boleh tahu? Ya. Sebetulnya kalau di LKC-nya, di layanan kesehatan cuma-cuma, kita sudah lakukan di 12 lokasi, di 12 provinsi gitu ya. Kemudian untuk di sekolah dan lain-lain, ini minggu depan kita akan mulai masifkan, walaupun di beberapa LKC sudah dilakukan. Lalu rumah sakit juga sudah menerapkan protokol untuk pencegahan infeksi, kemudian kesiapsiagaan, kita data berapa banyak ketersediaan sarana prasarana kita untuk bisa menangani gitu ya, walaupun belum ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, tapi kita bisa menangani secara dini, lalu kita rujuk sesuai dengan protokol yang distandarkan seperti itu. Selain dokter-dokter yang ada di klinik, mungkin di layanan kesehatan cuma-cuma ya dok ya, ada juga nggak sih dok mungkin masyarakat, entah itu relawan kesehatan atau mungkin yang dari masyarakat tertarik untuk ikut membantu program-program ini, ada juga nggak dok? Ya, kalau kita untuk relawan ini mungkin akan kita mulai di minggu depan, jadi untuk distribusi hygiene kit. Gitu ya. Hygiene kit tadi ya. Ini yang memang akan kita berikan kepada teman-teman atau keluarga yang membutuhkan. Jadi nanti kita akan libatkan di beberapa titik gitu ya, dari ada rumah singgah gitu ya, ada kemudian di kader-kader
pos sehat gitu ya, kemudian di sekolah kita, kemudian di komunitas-komunitas tertentu, misalnya di ruang-ruang publik itu ada beberapa relawan. Tentunya mereka akan dibekali dengan kelengkapan alat pelindung diri sehingga ketika turun juga aman. Jadi nggak terkena juga gitu ya dok ya resiko-resikonya. Baik sekali. Oke, bermanfaat sekali ya bincang-bincang kita di kali ini di Humani Talk Podcast kali ini. Terima kasih banyak Dokter Yeni sudah meluangkan waktunya kita ngobrol-ngobrol tentang si virus COVID ini. Dan harapannya sih semoga insan muda yang ada di rumah semuanya bisa terlindungi gitu ya dari dampak-dampak negatif virus COVID-19 ini gitu. Dan jangan lupa tadi ya pesan-pesannya Dokter Yeni ya, makan gizi seimbang ya kan, terus juga cuci tangan yang bener gitu kan dok, sebelum makan, sebelum menyentuh wajah, banyak juga aktivitas fisik, jadi jangan mager-mager ya, tiduran aja, harus banyak gerak gitu ya dok ya, bener ya. Oke. Nah, insan muda, mungkin sekian ngobrol-ngobrol kita dengan Dokter Yeni dan semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan nantikan konten-konten lainnya yang kita sajikan di Humani Talk Podcast. Aku pengen juga dong ada saran dari insan muda semuanya tentang konten-konten apa atau tema-tema apa yang ingin dibahas selanjutnya gitu ya. Dan ini aja, share di kolom komentar, nanti kita akan baca satu persatu komentar dari kalian. Oke? Terima kasih semuanya. Satu lagi, jangan lupa subscribe channel YouTube Dompet Duafa dan ikuti juga, follow juga akun di Spotify Humani Talk. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.